Dan ini nanti juga akan saya sambung ketika nanti studi S2 pada mata kuliah pilihan, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan, sehingga akan melahirkan atau membentuk pelajar-pelajar Pancasila di kemudian hari dengan sesuai dengan kurikulum merdeka yang ada maupun diimplementasikan di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk penelitian tersebut apakah sudah dipublikasikan atau seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya terkait penelitian saya selama S1 mengenai skripsi saya. Untuk itu saya publikasikan di jurnal kampus, yaitu jurnal artikel, yaitu jurnal yang ada di kampus maupun e-repository kampus, sehingga nantinya bisa diakses maupun bisa sebagai bahan untuk para praktisi maupun para calon guru untuk membuat ataupun merujuk materi yang saya lakukan pada riset yang saya lakukan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Untuk manfaat dari penelitian ketika S1, nah menurut Mas Yogi ini ada atau tidak, dan apakah sudah mulai terasa atau belum? Nah, untuk penelitian sendiri kan saya rasa harus ada manfaatnya ya. Jadi jangan sampai tidak dipublikasikan, tidak sampai ke orang lain, dan hanya disimpan begitu saja gitu Mas. Jadi saya ingin tahu seberapa jauh sih penelitian tersebut sudah berpengaruh. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Melalui penelitian saya selama skripsi ataupun selama menjalankan skripsi menulis skripsi S1, telah saya publikasikan di jurnal kampus artikel, yang dimana jurnal kampus tersebut masih terindeks dan belum masih terindeks singkat dan masih terindeks baik, yang dimana nantinya itu nanti penelitian saya bisa diakses orang-orang banyak. Terkait berseberapa besar sumbangsih dari penelitian yang saya lakukan, ini masih saya distribusikan kepada para calon-calon guru maupun para guru-guru di tempat saya magang, dan alhamdulillah respon beliau sangat mendukung dan juga sangat memberikan apresiasi yang begitu baik kepada penelitian saya, sehingga nantinya ke depannya penelitian yang saya lakukan tersebut akan saya kembangkan lagi bersama mentor saya, yaitu pembimbing skripsi saya, agar menjadi penelitian yang lebih sempurna dan dapat dipublikasikan di jurnal yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk proses publikasi di jurnal sendiri, Mas Yogi sudah memahami bagaimana alurnya? Baik, Bisa disebutkan? terima kasih Ibu. Alhamdulillah untuk proses publikasi di jurnal selama S1 saya dipercayai oleh Lembaga Penjaminan Penelitian kepada Masyarakat atau LPPM di IAIN Ponorogo untuk menjadi staf beliau dalam mengupload jurnal maupun proceeding. Sehingga alur yang saya lakukan ketika mengupload jurnal itunya pastinya alhamdulillah Ibu, pengalaman tersebut sudah saya lakukan. Yang pertama mulai dari menyusun template sesuai dengan template, kemudian mengecek Turnitin, kemudian nantinya akan direview oleh reviewer, sehingga nanti akan menjadi terbitan-terbitan yang layak dan akan bisa dipakai oleh praktisi maupun calon-calon guru di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya cukupkan dulu ya. Saya serahkan kepada interviewer berikutnya, ada Bapak Rahmat. Mungkin saya persilakan. Terima kasih Mbak Mei. Selamat malam Mas Yogi. Selamat malam Profesor Ahmad. Mungkin langsung saja ya. Mas Yogi bisa diceritakan secara detail mungkin terkait tentang prodi yang akan diambil, pendidikan dasar ya. Silahkan. Baik, terima kasih Profesor atas pertanyaannya. Mengenai prodi pendidikan dasar yang akan saya ambil, ya ini nanti berfokuskan pada pengalaman-pengalaman ataupun pembelajaran-pembelajaran di kemudian hari tentang pendidikan dasar maupun tentang sekolah dasar. Pada Universitas Negeri Yogyakarta ini terdapat mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi, Profesor, yang dimana akan saya kembangkan untuk bidang keilmuan saya di kemudian hari. Melalui oleh dukungan riset saya tentang implementasi penggunaan strategi roleplay dan juga student facilitator SPNIKMAT terhadap keberhasilan belajar siswa sekolah dasar, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Profesor Herman yaitu tentang pengembangan buku ajar tematik pada berbasis gender pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Aceh Barat yang telah dipublikasikan di jurnal internasional tersebut, nantinya bisa saya kolaborasikan dengan penelitian saya di kemudian hari.
Sehingga tujuan pendidikan dasar kemudian hari ini yang saya ambil, ini nanti akan menjawab permasalahan-permasalahan terutama yang akan saya angkat, akan saya bawa pada ranah kontribusi saya di Desa Sawu, di Desa Teman, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo, pada program Geliat, yaitu Gerakan Literasi dan Edukasi Digital. Terima kasih. Bagaimana keterkaitan antara prodi yang akan diambil dengan prodi sewaktu S1? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terkait prodi yang saya ambil S1, yaitu saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan akan melanjutkan prodi S2 Pendidikan Dasar. Pada dasarnya, prodi yang saya ambil yaitu tentang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan pendidikan dasar itu merupakan satu rumpun maupun satu linearitas pendidikan yang sama tentang pendidikan dasar. Ketika S1, kelebihan prodi yang saya miliki yaitu ada berbasis agama maupun berbasis tentang keagamaan dan juga pendidikan dasar. Kemudian nantinya S2 ini akan saya fokuskan lebih mengerucut pada aspek pendidikan dasar, karena urgensi tersebut saya lakukan atas penelitian saya tentang implementasi modul berani itu tadi dengan kontribusi yang akan saya lakukan di Desa Temuan Kecamatan Sawu Kabupaten Ponorogo melalui Pengkeliat tadi itu Bapak. Sehingga linearitas antara jurusan pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1 dengan pendidikan dasar S2 itu nantinya bisa saling berlinier dan memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan di kemudian hari. Terima kasih. Dari kontribusi yang telah disebutkan tadi, kiranya apa ada tantangan tersendiri buat Mas Yogi? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengenai tantangan-tantangan dalam kontribusi atau hal yang dilakukan, pastinya semua orang memiliki tantangan tertentu, termasuk saya pribadi Bapak. Mengenai tantangan yang paling urgent, yang paling fundamental, yaitu pada ranah anak-anak di sana, yang dimana akses di sana itu, mohon maaf Bapak, aksesnya itu masih jauh dari kata layak, karena di sana itu masih berbatuan, dan untuk jarak tempuh dari pusat kota ke tempat pengabdian yaitu sekitar 2 jam. Mengenai potensi SDM anak-anak di sana, yaitu anak-anak memiliki semangat belajar yang tinggi dan juga semangat untuk menempuh pendidikan. Namun pastinya hal tersebut memiliki juga kekurangan pada aspek yaitu pada aspek pemberdayaan anak-anak, yaitu fasilitas ketika anak-anak belajar yang kurangnya gadget, kemudian kurangnya sinyal di sana, sehingga memiliki keterbatasan nantinya anak-anak untuk memperoleh pembelajaran secara masif di kemudian hari, Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Ini untuk rencana studinya di Universitas Negeri Yogyakarta ya, Mas? Benar sekali, Bapak. Alasan memilih universitas dalam negeri apa ya kiranya? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk rencana pemilihan saya, yaitu pada Universitas Negeri Yogyakarta, pada posisi universitas dalam negeri dibandingkan luar negeri, yaitu nantinya akan berkaitan tentang riset yang akan saya lakukan, Bapak. Yang dimana riset saya ini nantinya akan berfokus pada SDN 1 Ponorogo. Sehingga riset tentang implementasi modul berani ini nantinya, Bapak, nantinya akan saya berikan kontribusi melalui publikasi jurnal ilmiah dan juga program Geliat. Sehingga akan saya lakukan melalui pemberdayaan pada program Geliat ini nanti akan selaras dengan penelitian yang saya lakukan. Contohnya nantinya pengambilan mata kuliah, Bapak. Pengambilan mata kuliah ini nantinya akan saya presentasikan pada seorang akademisi maupun dosen pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum itu nantinya tentunya ada beberapa aspek yang dikaji, terutama tentang transformasi kurikulum tematik dan kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum ini nanti akan dipakai di kemudian hari, terutama pada pembelajaran abad ke-21, sehingga implementasi pembelajaran yang saya lakukan maupun pengambilan universitas beserta kurikulum yang ada ini nanti selaras dengan pengabdian yang akan saya lakukan di kemudian hari. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan IAIN, Mas? Kan sebelumnya di IAIN Ponorogo, kenapa nggak melanjutkan S2 di tempat yang sama? Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi mengenai alasan saya, yaitu pastinya memiliki alasan tertentu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya pada program magister, yang dimana S1 saya berbackground pada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di IAIN Ponorogo, yang dimana mohon maaf Bapak, di IAIN Ponorogo untuk saat ini masih belum ada tentang
prodi magister tentang pendidikan dasar maupun pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kemudian alasan saya berikutnya mengambil tentang fokus pada pendidikan dasar, ini nanti akan saya fokuskan kepada riset saya tentang implementasi modul yang akan saya implementasikan di desa tersebut, sehingga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Herman tentang penelitian berbasis gender, yang dimana saya akan membuat ini nanti memiliki kesetaraan maupun berbasis pembelajaran berbasis gender yang tidak berfokuskan pada satu sudut maupun satu pembelajaran berbasis agama saja, ya Bapak. Terima kasih. Untuk CV-nya kan banyak sekali prestasi dan organisasi yang diikuti ya Mas. Ini bagaimana cara manajemen time sehingga bisa mengikuti organisasi dan juga berprestasi? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengenai pembagian atau manajemen waktu yang telah saya lakukan, yaitu saya mempunyai 3 skala prioritas waktu Bapak. Yang pertama sangat urgent, kedua sangat penting, yang ketiga penting. Sangat urgent ini biasanya saya lakukan ketika saya mendapatkan tugas-tugas mata kuliah dan juga asisten pendamping dosen pada mata kuliah pembelajaran IPS di SDMI, sehingga tersebut menjadikan fundamental bagi diri saya untuk mengemban amanah tersebut dan menjadikan prioritas utama. Kemudian ada yang sangat penting, ini Bapak, ini bisa saya wujudkan ketika saya berorganisasi di Dinas KB maupun menjadi volunteer relawan pendidikan Basnas. Ketika di Dinas KB pastinya banyak sekali program kerja dan juga banyak sekali hal-hal yang saya lakukan kontribusi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, dan juga di Basnas Kabupaten Ponorogo ini telah berhasil maupun telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga amanah tersebut juga akan telah saya lakukan dengan semaksimal mungkin melalui prioritas waktu, yang dimana setelah saya melakukan pekerjaan saya di mata kuliah maupun pengerjaan mata kuliah tadi akan saya lakukan untuk berorganisasi. Kemudian skala prioritas yang ketiga yaitu penting Bapak. Ini saya wujudkan ketika saya berorganisasi, pada contoh ketika saya mengikuti UKM UGI Ulinuha, yaitu pada syukuran, disnatalis maupun dismaludia ataupun milad, itu teman-teman panitia mengadakan syukuran, sehingga saya harus membagi waktu antara mana yang lebih urgent, mana yang sangat penting, dan yang mana yang sangat penting. Sehingga ketiga prioritas waktu itu mengenai tujuan pertama saya selama kuliah, itu berkuliah dengan penuh, kemudian berikut organisasi maupun volunteer, dan juga tentang pembagian waktu yang penting ini dapat saya maksimal dengan skala prioritas yang saya manajemen dengan manajemen seperti itu tadi. Terima kasih Bapak. Berapa yakin Anda menjadi kandidat yang kuat di beasiswa LPDP ini? Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menyampaikan Bapak, seberapa kuat untuk saya dapat diterima di beasiswa LPDP dalam negeri ini nantinya didasarkan atas pada tekad dan juga motivasi saya untuk menuju S2, yang dimana nantinya saya akan berkontribusi kepada negeri melalui program Geliat. Program Geliat ini nantinya saya tidak hanya sebagai founder maupun sebagai pembuat maupun pendidikan. Saya akan mendampingi Dinas KB, yang dimana seperti yang dideklarasikan oleh Bapak Astro Wardoyo selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia dan juga Bapak Isnur Joko Widodo pada peringatan Hari Keluarga tanggal 29 Juni kemarin, bahwa angka stunting di Indonesia ini sangat tinggi Bapak. Yang dimana stunting ini mengakibatkan anak-anak tumbuh kerdil pada usia rata-rata biasanya terlihat pada usia 2 tahun. Dan stunting ini disebabkan oleh 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan sejak ibu dalam janin. Ketika anak nantinya besar, ini akan mengganggu anak-anak dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan suatu solusi maupun penanganan, sehingga saya menggandeng Dinas KB. Kemudian pada Basnas Kabupaten Ponorogo Bapak, saya menggandeng Basnas Kabupaten Ponorogo, yang dimana telah saya lakukan ketika saya mendapatkan beasiswa Basnas Republik Indonesia dan menjadi relawan. Jika di Basnas Kabupaten Ponorogo Bapak adanya namanya SKSS, yaitu satu keluarga satu sarjana, dan kemudian ada yang dinamanya SD sampai SMA, itu biaya bantuan pendidikan, dan saya akan menggandeng Basnas Kabupaten Ponorogo untuk memberikan biaya bantuan pendidikan kepada
anak-anak di desa temuan yang pastinya sudah melalui survei kelayakan. Sehingga kontribusi yang saya lakukan program Geliat ini nantinya berkolaborasi dengan Dinas KB untuk menyelesaikan permasalahan, terutama pada pemberian edukasi pada orang tua calon ibu untuk keterkaitan anak-anak calon generasi yang di masa datang, kemudian biaya bantuan pendidikan, dan juga mengenai gerakan literasi maupun edukasi kepada anak. Dengan program tersebut, saya yakin bisa memberikan kontribusi kepada LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Hal tersebut juga selaras dengan nilai-nilai LPDP pada aspek sinergi, kemudian profesionalisme, kemudian juga pelayanan. Sehingga hal tersebut juga selaras dengan poin SDGs Bapak, yaitu Sustainable Development Goals pada aspek 17 SDGs, yaitu pada aspek pendidikan, yaitu pentingnya urgensi pendidikan di kemudian hari, tentang bagaimana penanganan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di tempat saya mengabdi berikutnya. Terima kasih, Bapak. Bagaimana jika ternyata Anda dinyatakan tidak lulus LPDP? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Setiap orang pastinya memulai peluang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa, termasuk saya pribadi Bapak. Jikalau nanti kemungkinan pada tahap ini saya belum diberikan kesempatan maupun amanah untuk mendapatkan beasiswa, hal yang saya lakukan pertama kali ialah saya mengevaluasi diri. Apa yang ada kekurangan pada dalam diri saya akan saya perbaiki. Kemudian yang kedua Bapak, saya tetap akan memprioritaskan untuk terus belajar dari kesalahan yang sudah ada, dan akan saya mendaftar di kemudian hari maupun di batch selanjutnya di tahun 2023. Di samping itu Bapak, nanti saya juga akan melanjutkan kontribusi saya saat ini, yaitu pada pendirian program bimbel belajar, yaitu tentang Yas Edu, yang saya namakan program belajar Yas Edu, yang dimana bimbingan belajar ini mengkhususkan pada anak-anak di daerah saya yang memiliki, mohon maaf, kekurangan ekonomi untuk mereka membayar belajar, sehingga saya mendirikan program tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada di tempat saya. Sehingga selama nanti saya gap year maupun saya nanti belum dikasih kesempatan untuk mendaftar beasiswa, saya bisa belajar lebih giat lagi, belajar dari kesalahan, dan kemudian akan saya evaluasi dan akan saya lakukan yang terbaik lagi di kemudian hari pada tahun 2023 nanti, Bapak. Terima kasih. Apa tetap akan mendaftar LPDP, Mas? Apa nggak mau mencoba beasiswa lain? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengenai tekad saya dalam mendaftar LPDP ialah saya tentukan sebagai komitmen besar dalam diri saya. Kenapa saya mengambil beasiswa LPDP Bapak? Karena ini nanti selaras dengan kontribusi yang akan saya gandeng. Kontribusi program Geliat ini nantinya juga akan memberikan dampak besar kepada masyarakat maupun tempat saya mengabdi. Di dalam LPDP nantinya Bapak, saya akan dibekali oleh bekal-bekal termasuk tentang pengayaan program bahasa, kemudian oleh program-program LPDP yang lainnya, sehingga akan memberikan sumbangsi besar maupun memberikan pengalaman besar kepada saya untuk saya berikan ataupun saya dedikasikan ketika nanti saya mendaftar maupun menjadi awardee beasiswa LPDP tahun 2023 di kemudian hari Bapak. Terima kasih. Nilai-nilai LPDP coba sebutkan, Mas. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 5 nilai-nilai LPDP Bapak. Yang pertama yaitu profesional, yang kedua sinergi, yang ketiga pelayanan, yang keempat kesempurnaan, dan yang kelima profesional. 5 aspek maupun 5 nilai-nilai dalam LPDP ini tidak bisa dipisahkan karena menjadi satu kesinambungan, menjadi satu sehingga memiliki aspek terakhir yaitu kesempurnaan. Terima kasih Bapak. Selama perkuliahan nanti kiranya apa kontribusi untuk kampus? Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengenai kontribusi saya ketika berkuliah studi S2 Magister di Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta, ini nantinya saya akan melakukan penelitian bersama kolega profesor-profesor saya, terutama pada Profesor Herman Dwi Sujono, PhD. Saya melakukan penelitian ataupun kolega bersama beliau ini pada didasari atas riset saya ketika jalan tesis. Kemudian saya akan menjadikan beliau mentor dan juga menjadikan supervisor terhadap diri saya. Kemudian di sini nanti ada
pendidikan dasar yaitu Bapak ada program ICP yaitu International Conference Implementation and Fundamental of Education, sehingga saya akan mengambil kesempatan menjadi kepanitiaan di dalam acara tersebut. Kemudian kontribusi selanjutnya yaitu Bapak nanti saya akan memberikan ilmu-ilmu melalui organisasi dan bukan karyawannya saya selama S1 nantinya terhadap tentang kegiatan-kegiatan di kampus yang berkaitan dengan kerelawanan maupun keorganisasian sehingga memiliki kajian dampak yang nyata maupun memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, institusi maupun universitas nantinya. Terima kasih Bapak. Untuk rencana tesis, apa pernah melakukan penelitian yang serupa dengan rencana tesis nantinya, Mas? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengenai rencana penelitian yang saya lakukan terhadap tesis saya ini nantinya, alhamdulillah saya sudah mengikuti workshop modul Baranjaya tentang kita, yang merupakan modul utama dalam merencanakan penelitian saya di kemudian hari. Sehingga workshop itu tadi menjadikan saya sebagai seorang fasilitator, Bapak. Bekas seorang fasilitator ini akan saya kembangkan melalui development maupun riset by riset yang saya lakukan bersama profesor. Mengenai pengalaman riset yang saya lakukan ini nantinya, alhamdulillah selama S1 saya pernah melakukan riset yang saya lakukan melalui pengabdian saya yaitu tentang pendampingan aset manajemen di Gunung Bayangkaki sebagai ekspor wisata, yang dimana hal tersebut menjadikan pengalaman saya sebagai pernah melakukan riset. Kemudian didukung oleh mentor saya yaitu Profesor Herman PhD, yang dimana riset beliau berkaitan tentang modul tematik dan juga kesetaraan gender pada pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat ini nantinya bisa selaras dengan riset yang saya lakukan. Dengan harapan riset ini nanti saya lakukan bisa saya publikasikan dan bisa memberikan manfaatan baik bagi tempat pengabdian saya nanti ketika saya implementasikan maupun para calon-calon guru maupun guru yang ada di sekolah di seluruh Indonesia melalui publikasi jurnal yang saya terbitkan nantinya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ini Mas Yogi statusnya sudah menikah apa belum ya? Belum Bapak. Bagaimana nanti cara beradaptasi dengan lingkungan baru sewaktu kuliah nanti? Bagaimana cara beradaptasi? Ini tentunya setiap orang memiliki karakteristik maupun pendekatan tertentu dalam melakukan sosialisasi maupun tentang kultur yang ada di tempat mereka tinggal, termasuk saya pribadi. Saya bukan seorang memiliki jiwa empati maupun sosial yang tinggi Bapak, sehingga ketika nanti saya ditempatkan di lingkungan yang baru ketika di Yogyakarta, saya akan terus memberikan kontribusi kepada tempat saya tinggal, yaitu ketika saya nanti berkos, nantinya saya akan menjadi relawan-relawan di sana, yaitu relawan pendidikan, kemudian akan berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada, sehingga saya mampu beradaptasi di lingkungan yang baru maupun beradaptasi di tempat-tempat yang sekiranya nanti bisa memberikan kontribusi besar terhadap diri saya, termasuk di dalam kampus. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Bagaimana cara Anda membagi waktu ketika misal dihadapkan dengan situasi yang ketika orang tua sedang sakit di daerah gitu dan harus tetap berkuliah gitu Mas. Apa yang Mas pilih gitu? Menitik beratkan pada orang tua atau studi? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai prioritas yang saya lakukan yaitu saya akan melihat tingkat urgenitas. Alhamdulillah Bapak, saya berdua bersaudara memiliki adik perempuan yang dimana adik saya nantinya akan bertinggal di tempat rumah saya tinggal sekarang ini. Ketika saya nanti studi S2 lanjut, ketika orang tua saya sedang sakit, saya akan memprioritaskan skala prioritas. Hal tersebut mendesak atau tidak. Dengan contoh, ketika nanti orang tua saya sakit dan masuk rumah sakit, ini nantinya saya akan buat skala prioritas yang mana yang lebih penting dulu. Bukan berarti ketika saya memprioritaskan orang tua, saya akan mengesampingkan pendidikan. Ketika saya memprioritaskan pendidikan, saya akan mengesampingkan orang tua. Yang dimana hal tersebut sudah menjadi komitmen besar saya menjadi award beasiswa LPDP, yang dimana amanah harus saya pegang
teguh, sehingga amanah harus saya jalankan, orang tua di rumah juga bisa sehat walafiat, dan juga semuanya bisa berjalan dengan balance maupun seimbang. Terima kasih, Bapak. Mungkin dari saya cukup, Mas. Mungkin ada closing statement. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Profesor Ahmad dan juga Ibu Mei, ya Ibu Mei. Terima kasih atas waktunya mengenai beasiswa LPDP ya ini Bapak. Nantinya beasiswa LPDP ini nantinya akan memberikan banyak sekali manfaat kepada award itu, termasuk di saya pribadi. Kontribusi-kontribusi yang saya lakukan melalui kontribusi nyata, melalui program Geliat, yaitu Gerakan Literasi dan Edukasi Anak ini nantinya akan mampu menjawab pendidikan Indonesia, yaitu pada poin SDGs, yaitu sustainable, sehingga problematika pendidikan Indonesia ini mampu terjawab melalui inovasi maupun kontribusi nyata yang akan saya lakukan. Kemudian karir maupun kelanjutan pasca studi saya nanti ketika menjadi seorang dosen, pastinya saya akan mendidik nantinya guru-guru profesional pada 4 aspek guru profesional, yaitu pedagogik, kemudian ada sosial, kemudian ada keterampilan, dan juga profesionalisme. Sehingga nantinya para calon guru yang akan saya didik ini mampu memberikan kontribusi juga kepada Indonesia. Sehingga beasiswa LPDP ini tidak hanya berikan wadah kepada saya sebagai wadah untuk memberikan biaya bantuan pendidikan, tetapi juga memberikan wadah kepada saya untuk menjadi berkontribusi lebih baik lagi. Seperti prinsip yang saya tanamkan, yaitu menjadi sebaik-baiknya manusia, dan sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang mampu bermanfaat bagi orang lain dan sesamanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mas Yogi. Saya kembalikan ke Mbak Mei mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat, Mas Yogi, dan teman-teman semua. Alhamdulillah Mas Yogi bisa tarik nafas dulu ya, sudah selesai mock interviewnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Mungkin saat ini kita langsung masuk saja ke sesi feedback. Nah, barangkali dari Mas Rahmat dulu atau mau dari saya dulu? Atau teman-teman yang menyimak? Ya, persilahkan. Mau dari siapa dulu, Mas Rahmat atau saya? Bahkan teman-teman boleh mengajukan juga, barangkali ada masukan dan sarannya. Secara keseluruhan udah bagus banget ya, Mbak. Malah saya belajar banyak sama Mas Yogi jadinya. Juga masih belajar, Kak. Betul. Ada yang Betul. Mas Erwin ya. Ya, silakan Mas Erwin. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Meli. Terima kasih. Saya sangat senang bisa ikut dalam diskusi malam hari ini, dan juga saya banyak belajar juga dari Mas Yogi. Luar biasa banget, sangat lancar. Dan kalau boleh tahu Mas Yogi udah berapa kali latihan? Alhamdulillah baru pertama kali ini Kak ikut Mas Up, karena baru tahun ini saya lulus dan baru tahun ini saya mendaftar. Jadi baru kali ini juga untuk mengikuti latihan seperti itu. Oh iya, luar biasa. Mungkin dari saya mungkin ada pertanyaan yang sempat kelewat, dan mungkin saya mau tahu dari sudut pandang Mas Yogi, kalau kira-kira misalnya ditanya tentang apa sih keburukan dari penelitian, karena soalnya saya pernah dapat dari teman saya yang tahap 1 kemarin nggak lulus, dan itu sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kira-kira kalau misalnya ditanya keburukan, jawaban yang terbaik sebagai calon award itu apa kira-kira menurut Mas? Dan selain itu, kalau misalnya ditanyakan kegagalan penelitian Masnya itu apa? Mungkin boleh dijawab, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Erwin. Jadi mengenai penelitian yang saya lakukan ini pastinya memiliki peluang kegagalan maupun peluang yang minus di kemudian hari. Mohon maaf, izin menyampaikan Bapak bahwa pada dasarnya modul berani tentang kita ini yaitu modul yang dibuat oleh BKKBN Republik Indonesia yang baru dibuat pada tahun 2021 untuk menjawab tantangan permasalahan pada remaja dan juga melalui permainan-permainan sederhana.
Di dalam permainan-permainan sederhana ini nantinya akan menjawab perencanaan masa depan anak-anak dan juga melalui model-model pembelajaran pada abad ke-21, terutama yang sinkron dengan pembacaan tematik. Di dalam modul berani tentang kita ini nantinya, ataupun modul-modul berkolaborasi maupun modul beraksi ini nanti, ini mohon maaf masih memiliki kekurangan pada belum adanya publikasi ilmiah yang menyatakan bahwa modul tersebut pernah diriset. Sehingga saya baru perdana untuk melakukan ataupun melakukan development pengembangan terhadap modul berani ini, Bapak. Pada aspek itu tersebut nantinya akan memiliki tantangan tersendiri bagi saya di kemudian hari. Sehingga rencana yang akan saya lakukan yaitu memiliki inovasi bersama Profesor Herman Dwi Sujono PhD nantinya akan membentuk suatu penelitian maupun terobosan melalui pendekatan-pendekatan terutama pada model-model pembacaan abad ke-21 yang sudah kita ketahui ada discovery learning yang di mana pembelajaran basis penemuan maupun penelitian, kemudian ada pembelajaran kooperatif, ada pembelajaran bermain peran, kemudian ada pembacaan proyek, nah di mana saya di sini akan mengambil model-model pembelajaran bermain peran. Sehingga antara model pembelajaran pada abad ke-21 ini, pada aspek anak-anak ini nantinya akan selaras dengan modul berani tentang kita. Meskipun nantinya keburukan hal tersebut melalui belum adanya riset yang telah dilakukan pada modul berani tentang kita, ini nantinya insya Allah dengan korelasi ataupun keselarasan dengan modul tematik dan kesesuaian antara pembelajaran di dalam modul perintahan kita ini nantinya bisa memberikan kontribusi besar kepada calon praktisi maupun saya sebagai akademisi nanti untuk dipublikasikan menjadi suatu suguhan penelitian yang bisa diimplementasikan oleh para calon-calon guru maupun para calon-calon dosen di kemudian hari. Terima kasih. Ya, Mas. Mungkin yang pertanyaan kedua, Mas, yang mengenai kegagalan, jika misalnya Mas menemui kegagalan dalam penelitian ini, apa yang Mas akan lakukan? Terima kasih Bapak. Mengenai kegagalan, pastinya di dalam sebuah kita melakukan sesuatu ada yang namanya peluang keberhasilan dan peluang kegagalan. Termasuk peluang kegagalan dalam penelitian yang akan saya lakukan ini nantinya. Ketika penelitian yang saya lakukan ini nantinya gagal, karena ini nanti akan mengkaji aspek pada keberhasilan belajar, yaitu saya mengambil indikator sikap dan juga keterampilan ini nanti, karena nantinya di sini akan mendapatkan berbagai siklus Bapak. Saya menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang dimana metode penelitian ini hanya ada dilakukan di dalam dunia pendidikan. Metode penelitian tindakan kelas ini nanti akan mencapai beberapa siklus, yaitu siklus yang pertama. Ketika mengamati siklus yang pertama nantinya bisa berkembang, akan dilanjut ke siklus kedua. Siklus kedua berlanjut akan bergabung kepada siklus ketiga. Ketika siklus ini nanti mempunyai ketidakberhasilan ataupun ketidaksesuaian dengan hipotesis yang ada, penelitian ini nantinya pastinya memiliki tingkat grade maupun tingkat hasil penelitian yang kurang akurat. Sehingga nantinya penelitian ini nanti Bapak akan saya kesampingkan dulu dan saya akan merencanakan penelitian yang pengembangan yang baru lagi tetap dengan modul berani tentang kita, meskipun dalam ranah tentang bukan hasil keberhasilan belajar. Bisa jadi nanti saya akan mengkaji aspek pada keberhasilan pada hasil belajar maupun tentang hasil belajar pada aspek kognitif, kemudian aspek afektif maupun psikomotorik siswa. Seperti itu Bapak. Terima kasih Mas Yogi. Baik, terima kasih Mas Erwin dan Mas Yogi. Nah, mungkin selanjutnya ada dari Kak Pipi Noviantika. Sudah raise hand, silakan Kak Pipi. Baik, terima kasih Mbak Mei. Sebelumnya luar biasa sekali Mas Yogi atas pengalamannya dan pengetahuannya terkait tentang kurikulum dari kampus hingga mata kuliah yang dicari. Sehingga saya sangat banyak sekali belajar dari Mas Yogi. Kebetulan kita satu jurusan yang diambil di Universitas Negeri Jakarta, pendidikan dasar juga. Di sini saya mau tanya terkait tentang bagaimana tanggapan dan sikap Mas Yogi apabila
diberikan tugas di luar ruang lingkup yang bukan seharusnya Mas Yogi lakukan. Terima kasih. Baik, ini langsung dijawab atau gimana ini Kak? Silahkan langsung. Oke. Baik, terima kasih Kak Vivi atas pertanyaannya mengenai bagaimana tupoksi maupun tugas yang diberikan kepada saya di luar jam maupun di luar koridor yang telah ditetapkan. Pastinya semua orang memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ketika saya diberikan amanah, yaitu sebagai prinsip yang saya lakukan yaitu pantang tolak tugas, pantang tugas tak sampai. Yang dimana yang sebelumnya saya lakukan yaitu tugas dan kewajiban saya terlebih dahulu saya selesaikan, sehingga nantinya ketika saya diberikan amanah maupun tugas berikutnya yang biasanya mohon maaf mungkin dadakan maupun tugas di luar ekspektasi yang akan saya lakukan dengan sepenuh hati, karena kunci bagi saya itu untuk melakukan tugas di luar yang diberikan yaitu kuncinya ikhlas dan juga amanah. Ketika kita memberikan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan amanah, memiliki kebermanfaatan bagi orang lain, insya Allah nanti akan memberikan impact maupun dampak yang besar, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Seperti itu. Terima kasih Kak Vivi. Terima kasih Mas Yogi. Luar biasa sekali. Pertanyaan yang kedua, kesalahan apa sih yang pernah dilakukan selama belajar, dan gimana sih caranya mengatasi kesalahan itu biar nggak dilakukan di kemudian harinya? Baik, terima kasih Kak Vivi. Setiap orang pastinya memiliki kesalahan yang ada dalam hidup mereka, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan kecil, terlebih pada saya pribadi. Pada saya pribadi Kak Vivi, saya pernah melakukan kesalahan yaitu ketika saya berkuliah maupun pada saat studi SMK. Ketika itu saya memforsir tenaga saya untuk terus memaksimalkan mengerjakan tugas sampai larut malam. Ketika itu saya mengabaikan kesehatan saya dan harus bergadang demi mengejar target karena membagi waktu antara waktu berkuliah, waktu berorganisasi, waktu mengabdi. Sehingga mengakibatkan saya drop maupun saya sakit. Namun setelah saya sadari dengan hal demikian, saya memberikan solusi pada diri saya sendiri, yaitu dengan membuat skala prioritas waktu. Skala prioritas waktu tersebut saya tuangkan melalui timeline yang saya buat, yang dimana timeline tersebut saya buat melalui to-do list yang saya tempel di dalam kamar. Sehingga ketika saya punya agenda tertentu, saya mengingat mana skala prioritas yang akan saya dahulukan, mana skala prioritas yang akan saya kesampingkan terlebih dahulu. Sehingga kesehatan saya juga bisa maksimal, program kerja jalan, pendidikan jalan, dan bisa memiliki kebermanfaatan juga bagi orang lain maupun diri saya sendiri. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Pipi. Mungkin barangkali masih ada pertanyaan ataupun masukan serta saran untuk Mas Yogi nih. Saya persilahkan ya. Mohon izin, Kak. Ini ada di kolom chat ini, Kak. Pertanyaan dari Mas. Coba saya jawab ya, Kak, ya. Boleh, boleh. Oke, Mas Yogi izin bertanya, mungkin sudah ditanyakan tadi ya, saya baru join soalnya. Kenapa memilih universitas di dalam negeri? Dan kenapa tidak di luar negeri saja? Dan kalau boleh tahu apakah jurusan S1 Mas Yogi linear dengan S2? Baik, terima kasih Kak Masya. Mengenai pemilihan alasan universitas yang saya pilih, yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta, ini pada dasar, yaitu pada taraf pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta itu dengan akreditasi unggul. Kemudian bukan hanya pilihan kampus yang memasuki top 5 di dalam Indonesia, tapi juga dengan dukungan oleh program-program kegiatan yang ada, termasuk ICP, yaitu International Conference Implementation and Fundamental of Education, yang dimana ICP ini nanti yaitu program yang diselenggarakan oleh pendidikan dasar berkolaborasi dengan jurusan IPA yang dilakukan oleh dosen-dosen, yaitu hasil riset-riset dosen dikumpulkan dan dipublikasikan sehingga memiliki kebermanfaatan dampak kepada calon praktisi maupun calon-calon guru. Sehingga hal tersebut tidak dimiliki oleh universitas lain. Kemudian ada yang namanya workshop Introducing Academic and Writing, yang dimana workshop ini membekali para mahasiswa ketika di awal ketika masuk pendidikan dasar untuk memperoleh tentang pengetahuan akademik maupun by riset, yang dimana